Yo, tak kucing tak kerbau. Gimana keadaan kalian semua? Sehat alhamdulillah kan? Apa kabar semua keluarga kalian? Sehat kan? Rezeki dilancarkan ya? Amin amin. Jadi di video kali ini kita mau reaction masak. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap ikuti terus video ini. Oke, check it out. Oke guys, sebelum kita masuk videonya, alangkah kita baiknya kita harus follow dulu akunnya DEBM. Oke, kita nggak ikut masak. Oke, ikutin. Kita follow dulu. Mau di follow backnya atau tidak itu urusan dia, yang penting udah kita follow ya. Oke, kita masuk ke video pertamanya ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap terus. Oke, check it out. Hai guys, masih edisi liburan bareng aku di kampung halamannya neneknya dari mamanya istrinya mertuaku. Asli. Berarti nenek kau udah Jadi guys, wahananya tuh kampung banget guys. Jadi inget pas aku kecil dulu. Nah ini tuh aku mau bikin makanan kesukaannya neneknya mama mertua nih guys. Nah ini tuh aku mau bikin ayam bakakak yang dibakar gitu guys. Dan dibakarnya bener-bener dibakar di atas kayu bakar gitu loh. Di rumahnya nenek ini gak ada kompor gas guys. Adanya kompor yang kayak gini. Langsung aja deh si ayamnya aku bakar dulu sampai warnanya itu jadi hitam. Tapi jangan sampai kegosongan ya guys, karena gosong itu pahit banget. Jangan lupa setiap detiknya dibolak-balik ya. Karena rumah nenek ini terbuat dari kayu, jadi aku ambilin kayunya buat kayu bakar guys. Rumah nenek dari kayunya diambil. Nggak ada rumah nenek Tapi kau tenang udah. guys, neneknya udah nggak ada, jadi aman buat diambilin kayu. Berat sekali bro. Aduh bahaya. Nah langsung aja nih ayamnya udah jadi guys. Tapi aku sedih banget karena ayam itu diambil sama kucing. Jadi ya udah deh, aku mau goreng tahunya dulu. Ayamnya diambil kucing ya, kalian dengar itu. Jadi dia goreng Tapi tahu. pas goreng si kayu bakarnya habis guys. Jadi aja mati si apinya. Langsung aja aku mau goreng di tempat yang berbeda ya guys. Aku ambil aja nih katelnya. Dia tadi bilang di rumah neneknya nggak ada gas. Ini bisa Ke ada. rumahnya mama mertua yang cukup jauh. Nah langsung aja aku goreng. Oh salah, dia ke rumah mama mertuanya. Cukup jauh perjalanan. Tahunya biar gak kematangan. Nggak diangkat dan tiriskan aja ya guys. Nah langsung aja aku mau iris dulu bawang putih dan bawang merah. Tumis aja di minyaknya yang sedikit. Langsung kita aduk-aduk sampai harum. Masukkan juga cabai keriting dan cabai domba yang udah diiris-iris. Langsung kita gebrusin aja tahu yang udah digoreng tadi guys. Nah kita aduk-aduk sampai bumbunya itu menyerap ya guys. Nah karena banyak toge di rumah, jadi aku masukin aja toge. Nah kita aduk-aduk aja sampai semuanya merata. Jangan lupa kita tambahkan penyedap dan merica. Kita aduk-aduk aja sampai bumbunya merata ya guys. Nah tinggal kita seasoning dan kita tambahkan daun bawang biar cantik. Nah ini udah jadi nih guys, tumis toge tahunya. Nah aku sajikan sama nasi putih aja. Nah karena bakakaknya diambil kucing, jadi aku ganti sama yang lain aja guys. Karena di rumah adanya sambal goreng ati ampla, jadi aku tambahin itu aja ya guys. Nah ini tuh menu simple dan enak banget guys. Selamat coba di rumah ya guys. Oh iya guys, ada yang bilang nih tadi ayamnya itu gak dimasakin dulu. Tenang guys, ayamnya udah aku ungkep dulu. Nah pertama si ayamnya itu dibelah dua kayak gini guys. Oh ya guys, ini tuh ayamnya aku dapet di kampung halaman.
Nah ini tuh bener-bener fresh banget. Kalau udah tinggal kita rebus aja. Kita didihkan larutan yang berwarna transparan ini. Dan kita masukkan si ayamnya ya guys. Jangan lupa aku tambahkan daun salam dan daun serai biar wangi ya. Jangan lupa juga ditambahkan garam dan penyedap ya guys, biar ayamnya itu lebih berasa. DEBM ditonton resah, gak ditonton bikin penasaran. Kini tersedia di seluruh media sosial kamu ya guys. Selamat menonton dan selamat mencoba. Aduh. Keke. Papanya Next. anak aku yang ketiga minta di Dia punya bapak. Bapaknya punya anak. Papanya anak aku yang ketiga. Berarti adik kau, Kak. Adik kau. Sobat cerita lah udah. Bikin sakit kepala. buatin cemilan. Ya udah, aku minta anterin ke pasar buat beli ikan patin. Kita minta dengan ramah ke abang penjual ikannya buat bersihin dan filet ikan patinnya sampai jadi kayak gini guys. Dari ikan patin ini aku mau bikin 2 menu cemilan. Pertama, kita keruk dulu daging ikan patinnya pakai sendok sampai dagingnya keluar semua. Terus masukkan ke baskom, tambahkan bawang putih, daun bawang, penyerap rasa, telur, dan secercah cairan bening. Abis itu, kita chopper semua bahan tadi sampai halus ya. Setelah halus, tuang ke baskom, lalu tambahkan tepung tapioka, dan aduk semua bahan sampai tercampur rata. Setelah diaduk-aduk tadi, kita siapkan kulit lumpia, lalu ambil Lumpia. lembar per lembar, terus masukkan adonan tadi, dioles-oles aja sedikit demi sedikit, sambil dilipat-lipat kulit lumpianya menyerupai bentuk persegi panjang kayak gini nih. Ulangi ya step by stepnya sampai semua bahan habis terkuras. Setelah semua bahannya habis, langsung kita kukus aja semuanya sampai matang ya guys. Setelah nunggu beberapa menit, akhirnya udah matang nih. Langsung kita bentuk aja serupa dengan odeng, terus susun di tusukan sate sampai jadi banyak kayak gini nih. Dan acuhkan dulu sebentar ya. Oke, untuk menu selanjutnya, di baskom kosong aku masukkan daging ikan patin, secercah cairan bening, dan Ini kok agak waras deh ya. Biasanya ada corong merah, Cuk. natrium klorida, lalu kita aduk-aduk. Tambahkan juga irisan bawang merah, bawang daun, penyerap rasa, terus kelapa yang udah diolah menjadi bentuk cairan, dan 1 butir telur. Lalu aduk semua bahan sampai tercampur rata. Tambahkan tepung gandum dan tepung tapioka, terus kita aduk lagi aja deh sampai pegel. Kita buat adonan tadi menjadi bentuk bola-bola kayak gini guys. Pakai sendok aja ya, biar Bakso praktis. goreng. Kita goreng semua bahannya di minyak kepanasan. Karena wangi masakannya sampai menembus tembok rumah tetangga, aku bikin agak banyak aja nih. Wangi. Karena siapa tahu nanti digibahin karena nggak bagi-bagi. Setelah semua bola-bola masuk ke dalam minyak panas, langsung kita goreng aja sambil dibulak-balik kayak gini sampai berwarna coklat keemasan merona. Setelah matang, lalu angkat beban dan tiriskan ya. Oke, lanjut ke kloter kedua. Meletup. Abis Tap. itu kita Kena goreng mukanya. juga odeng yang udah kita acuhkan tadi. Kasian guys nunggu giliran, sambil dibulak-balikin ya gorengnya biar matangnya merata. Abis matang, langsung angkat baik-baik dan tiriskan. Selanjutnya kita bikin kuah kaldunya. Masukkan tulang ikan patin ke dalam cairan bening blubuk-blubuk, tambahkan chili oil dan daun bawang. Kita rebus aja sampai mendidih. Terus kita saring semua kaldunya dan kita masak lagi sambil masukkan daun bawang dan penyerap rasa. Lagi asik masak, tiba-tiba ada yang request pedes. Ya udah, yuk bikin sambal cuko terasinya. Masak bumbu halus cabai merah dan bawang putih, lalu tambahkan perbumbuan dan terakhir semprotkan cuka. Jadi deh pempek sambal cuko terasi dan odeng ikan patin kuah kaldu. Selamat mencoba. DEBM. Mantap. Mantap. Hari Minggu Next. ini enaknya kita jalan-jalan. Berhubung sekarang tanggal tua, jadinya aku bawa bekal aja dari rumah. Bekalnya ini mau aku masak tanpa api dan juga tanpa listrik. Aku pakai alat masak yang canggih banget. Langsung aja kita review yuk. Ini bahannya aku udah ceplokin 2 butir telur, terus aku tambahin juga sosis dan juga jamur enoki. Untuk bumbunya di sini simple aja. Aku pakai bumbu mie instan, kemudian tambah Tadi aku bilang corong merahnya
Tidak ada. Ini bisanya ada telur merahnya. Dan Aduh. secukupnya cairan penyejuk jiwa. Tapi ini benar. Biar tidak serak. Setelah itu buat temen aku mau siapin beras, kemudian berasnya aku aduk-aduk pakai sendok merah dan berasnya langsung berubah jadi nasi loh. Setelah berasnya jadi nasi, sekarang kita keren, cemplungin lagi 1 butir telur, kemudian di sini aku mau gunting-gunting sosis di atasnya sebagai bahan topping. Aku pakai 1 buah sosis yang udah siap makan gitu guys, biar makin berwarna. Di sini aku tambahin bawang daun yang aku gunting-gunting juga karena sekarang aku lagi ngebawa pisau. Biar ada rasa pedasnya, setelah gunting-gunting bawang daun, di sini aku mau gunting-gunting cabai rawit. Karena aku nggak punya bumbu apapun, jadinya di sini aku pakai bumbu mie instan aja yang aku beli di warung sebelah. Bahan yang kedua udah siap, sekarang aku mau siapin bahan yang ketiga. Di sini aku pakai keju, kejunya aku parut-parut aja. Aku pakai sekitar setengah blok keju. Kalau kejunya udah selesai diparut, sekarang ceplokin lagi 1 butir telur. Keju dan telurnya tinggal diaduk Banyak aja telur lu. sampai jadi satu kesatuan dan tercampur dengan sempurna. Setelah itu di atasnya disusunin topping. Di sini toppingnya aku pakai sosis. Setelah itu di atasnya tinggal dikasih topping lagi. Di sini aku pakai toppingnya keju yang mudah meleleh. Nah ini dia yang bisa bikin semua masakan aku jadi matang. Di sini aku mau pakai 3 box, kemudian siapkan bantalan pemanasnya, lalu disiram pakai air. Ini airnya air biasa ya guys, atau air di suhu ruang. Bahan pertama sudah masuk, kemudian kita lanjutin ke bahan yang kedua. Masih dengan langkah yang sama, kita masukkan bantalan pemanasnya, kemudian disiram dengan air. Kalau udah menu yang kedua sama prosesnya, tinggal ditutup aja. Lanjut ke menu yang ketiga. Di sini menu yang ketiganya juga masih dengan cara yang sama. Bantalan pemanasnya disiram lagi pakai cairan penyejuk jiwa. Masukkan bahan yang udah disiapkan, terus ditutup, dan selama proses pemasakan alat ini bakal terus-terusan keluarin uap. Uapnya ini beneran panas banget loh guys. Menurut aku alat ini cocok banget buat kalian yang suka bepergian atau suka naik gunung. Nah kalau udah mulai matang, dia tuh uapnya akan berhenti dengan sendirinya, dan ini dia hasilnya. Aku bakalan review satu persatu apakah alat ini bener-bener bisa bikin semua masakan aku jadi matang. Dan setelah dibuka, ini beneran matang banget loh guys. Kalian bisa lihat telurnya ini udah gak ada yang cairnya ya. Untuk menu yang berkuahnya juga, di sini telurnya mau aku coba belah menjadi 2 dan telurnya bener-bener matang sempurna ya guys. Kalian bisa lihat sendiri. Nah ini dia bantalan pemanasnya. Ini tuh cuma 1 kali pakai ya guys. Setelah masak, sampah-sampahnya wajib kita bersihkan ya guys. Jangan sampai lingkungan sekitar kita menjadi kotor karena masakan kita. Masukin semuanya ke dalam plastik, terus ini tinggal dibuang aja ke tempat sampah yang sudah disediakan. Nah setelah semuanya selesai, di sini perut aku juga udah lapar banget. Jadi aku sekarang tinggal menikmati masakan yang udah tadi aku bikin. Enak banget deh makan sambil menikmati pemandangan yang indah banget. Ini lokasinya di Telaga Nilem di daerah Kuningan ya guys. Di sini air Anaknya dari suamiku yang pertama, Anaknya dari suami yang pertama. Anak kau, Cok, anak kau. Anaknya dari suamiku yang pertama minta dibuatin cemilan yang kriuk Iya kak, anak kau itu kak, anak di kau luar udah. tapi lembut di dalam. Kira-kira apa coba? Ya udah, yuk kita langsung masak aja. Cara masaknya gampang banget guys. Aku juga dapat resep ini dan cara masaknya dari istrinya suamiku yang pertama. Nah, setelah Wih, ada RT dong. digulung-gulung gini, kita sisihkan dulu ya. Lalu di baskom putih keabuan, masukkan sukrosa putih, Sendoknya bisa bolong, Cok. Aduh, macam mana kita itu? cetak dulu. Pakai cetakan bulat bergerigi kayak gini. Sambil terus Diganti sendoknya, taburkan diganti. sukrosa putihnya dan kucurkan cairan pereda dahaga. Jangan lupa juga pakai saringan ya, biar dosa-dosanya nggak ikut masuk. Sambil terus simpan cetakannya sampai ke ukuran yang paling kecil. Nah, setelah jadi larutan Apa gunanya cetakan itu sampai yang terkecil? manis, lalu angkat cetakannya sambil diaduk-aduk dan masukkan bubuk-bubuk ragi, lalu kita acuhkan dulu ya.
Selanjutnya instan. ambil piring coklat legend di dapur, terus kita lemparkan lembar demi lembar keju slice sampai mereka jadi saling bertindih-tindih kayak gini. Habis itu kita susun rapi dan dicat. Lempar. Susnya lagi. Pakai cetakan Aduh. bintang biru kayak gini. Lalu diberi penekanan sampai bagian terbawah, semua keju menyerupai bintang di langit. Setelah jadi bintang di langit, lalu semuanya kita masukkan ke dalam chopper. Gak lupa, kucurkan juga beratus-ratus mili susu putih. Terus tinggal dichopper aja sampai jadi halus kayak gini guys. Oke, next di atas tepung terigu yang udah kita rapihkan, lalu buat jebakan kecil-kecil berbentuk bulat-bulat. Lalu kucurkan juga beberapa tetes demi tetes pewarna makanan klorofil. Lalu masukkan tepung pakai corong merah legend ini ke adonan ragi tadi sambil dikocok dan diaduk sampai DBM. semua bahan Udah. tercampur jadi berwarna hijau klorofil kayak gini ya. Tinggal kita tuang semua adonan tadi ke loyang bergelombang dan diratakan ya sampai mulus. Di pan yang udah kita panas-panasin sebelumnya, masukkan adonan keju dan susu tadi, lalu tambahkan lagi kucuran susu putih dan aduk sampai rata. Kucurkan juga pewarna makanan berwarna orange dan kucurkan susu putih sambil diaduk terus sampai belubuk-belubuk. Habis itu kita masukkan ke loyang persegi besi dan tinggal kita masak sampai benar-benar matang. Lalu keluarkan secara perlahan dari loyang ya. Selanjutnya, di wadah hijau neon kita taburkan bubuk-bubuk tepung roti. Lalu adonan hijau klorofil yang tadi kita bentuk bulat-bulat dan masukkan juga adonan orange sebagai isian flaknya. Lalu bentuk rapi dan selimuti dengan tepung roti. Ulangi step by stepnya ya sampai semua adonannya habis terkuras. Lalu di minyak kepanasan kita goreng semua adonan tadi sampai jadi berwarna coklat keemasan kayak gini. Lalu angkat beban dan sajikan dengan penuh harapan. Semoga anaknya dari suamiku yang pertama suka deh. DEB. Anakmu itu kak, anakmu. Aduh, rusak. Udah, cukup. Cabut.